Oke, kita menuju ke bagian berikutnya, yaitu siklus manajemen sumber daya manusia atau penggajian. Tugas-tugas SDM yang penting adalah merekrut dan memperkerjakan pegawai baru, melatih para pekerja, memberikan tugas pekerjaan dan memberikan kompensasi berupa gaji, mengevaluasi kinerja, serta memberhentikan pegawai, baik itu sukarela maupun dipecat. Departemen SDM memberikan informasi mengenai pengangkatan tenaga kerja, pemberhentian, dan perubahan tingkat gaji karena adanya kenaikan tingkat atau promosi. Para pegawai membuat perubahan dalam pengurangan diskresi. Departemen lain memberikan data mengenai jam kerja pegawai yang sebenarnya. Lembaga pemerintah menyediakan tarif pajak dan instruksi untuk memenuhi persyaratan peraturan. Perusahaan asuransi dan perusahaan lainnya memberikan instruksi untuk menghitung dan memotong berbagai pajak. Terdapat 7 aktivitas dasar yang dilakukan dalam siklus penggajian, yaitu perbaruan file induk penggajian, perbaruan tarif dan potongan, validasi data waktu dan kehadiran, siapkan penggajian, keluarkan dana penggajian, hitung kompensasi dan pajak yang dibayar oleh perusahaan, serta pengeluaran dana pajak, penghasilan, dan pemotongan lain-lain. Aktivitas pertama dalam siklus manajemen SDM melibatkan pembaharuan file induk penggajian untuk mencerminkan berbagai jenis perubahan penggajian yang meliputi mempekerjakan orang baru, pemberhentian, perubahan tingkat gaji, atau perubahan dalam pengurangan diskresi. Perbarui tarif dan potongan pajak. Aktivitas ini jarang terjadi hanya apabila bagian penggajian menerima pembaharuan mengenai perubahan dalam tarif pajak dan potongan gaji lainnya dari berbagai unit pemerintah dan perusahaan asuransi. Aktivitas ketiga adalah validasi data waktu dan kehadiran pegawai. Informasi ini datang dari berbagai bentuk tergantung dari status pembayaran pegawai dan dilakukan dengan cara mengumpulkan data waktu dan kehadiran pegawai. Cara yang efisien dapat ditempuh dengan cara elektronis sebagai ganti dokumen kertas sehingga dapat mengurangi waktu dan potensi kesalahan yang berhubungan dengan pencatatan, verifikasi, dan memasukkan data waktu serta kehadiran pegawai. Keempat adalah mempersiapkan penggajian, yaitu mempersiapkan penggajian. Departemen tempat pegawai bekerja memberikan data mengenai jam yang dihabiskan dan seorang supervisor biasanya mengkonfirmasi data tersebut. Informasi tingkat gaji didapat dari file induk penggajian. Langkah-langkah dalam proses penggajian: pertama, file transaksi penggajian diurut berdasarkan nomor pegawai. Apabila organisasi memproses penggajian dari beberapa divisi, file transaksi penggajian setiap divisi harus digabung. File data yang telah diurut kemudian digunakan untuk membuat cek gaji pegawai. Bagi setiap pegawai, catatan file induk penggajian dan catatan transaksi terkait akan dibaca dan di gaji kotor akan dihitung. Selanjutnya, semua potongan penggajian dijumlah dan totalnya akan dikurangi dari gaji kotor untuk mendapatkan gaji bersih. Terakhir, daftar penggajian dan cek gaji pegawai dicetak dalam bentuk daftar penggajian yang berisi laporan yang mendaftar gaji kotor setiap pegawai, potongan gaji, dan gaji bersih. Aktivitas kelima adalah pembayaran yang sesungguhnya atas cek gaji ke pegawai. Sebagian besar pegawai dibayar dengan menggunakan cek atau dengan penyimpanan langsung gaji bersih ke rekening bank pribadi mereka. Pada aktivitas ke-6, perusahaan membayar beberapa
pajak penghasilan dan kompensasi pegawai secara langsung. Setiap pegawai, contohnya perusahaan harus membayar pajak jaminan sosial sebagai tambahan dari jumlah yang ditahan dari cek gaji pegawai. Tetapi perusahaan juga seringkali memberikan kontribusi atau menanggung seluruh pembayaran premi asuransi kesehatan. Aktivitas terakhir dalam siklus manajemen SDM adalah membayar kewajiban pajak penghasilan dan potongan sukarela lainnya dari setiap pegawai ke pemerintah atau lembaga-lembaga yang terkait. Dalam usaha mengurangi biaya, banyak organisasi melakukan outsourcing untuk fungsi penggajian dan SDM ke Biro Jasa Penggajian atau Organisasi Tenaga Kerja Professional Employer Organization (PEO). Biro Jasa Penggajian atau PEO memelihara file induk penggajian untuk setiap klien mereka dan melakukan aktivitas pemrosesan penggajian. Demikian adalah bagian dari uraian SDM. Sistem buku besar dan sistem pelaporan. Sistem buku besar dan pelaporan keuangan memegang peranan penting dalam sistem informasi akuntansi, di mana salah satu fungsinya adalah mengumpulkan dan mengatur data sumber-sumber. Setiap subsistem siklus SIA yang memberikan informasi mengenai transaksi reguler, bendahara yang memberikan informasi aktivitas pembiayaan dan investasi, bagian anggaran memberikan informasi jumlah anggaran, dan controller yang memberikan ayat jurnal penyesuaian. Informasi ini harus diatur dan disimpan dalam cara yang memfasilitasi pemenuhan berbagai kebutuhan informasi dan pemakai eksternal, sehingga sistem buku besar dan pelaporan harus didesain untuk menghasilkan laporan periodik secara teratur dan real time. Aktivitas yang terjadi pada sistem buku besar dan pelaporan adalah perbarui buku besar, memasukkan ayat jurnal penyesuaian, membuat laporan keuangan, dan membuat laporan manajerial. Perbarui buku besar terdiri dari dua masukan ayat jurnal yang berasal dari dua sumber, yaitu subsistem akuntansi dan bendahara, serta teori buku besar dapat diperbarui setiap terjadinya transaksi. Akan tetapi, berbagai subsistem akuntansi biasanya memperbarui buku besar dengan membuat ayat jurnal ringkasan yang menyajikan hasil dari semua transaksi yang terjadi selama periode waktu tertentu. Bagian bendahara membuat ayat jurnal satu persatu untuk memperbaharui buku besar atas transaksi non-rutin, seperti penerbitan dan pengeluaran utang, pemberian atau penjualan saham investasi, atau pengolahan saham perbendaharaan. Kedua adalah aktivitas memasukkan ayat jurnal penyesuaiannya yang berasal dari controller. Ayat jurnal penyesuaian terbagi ke dalam 5 kategori dasar, yaitu accrual yang mencerminkan jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mencerminkan berbagai kegiatan yang terjadi, tetapi kas belum diterima atau dikeluarkan. Pembayaran di muka mencerminkan jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mencerminkan pertukaran kas sebelum kinerja kegiatan terjadi. Perkiraan mewakili jurnal yang mencerminkan sebagian dari biaya yang terjadi selama beberapa periode akuntansi. Penilaian ulang mewakili jurnal yang dibuat untuk mencerminkan perbedaan nilai yang sesungguhnya dengan yang dicatat atas suatu aset atau perubahan dalam prinsip akuntansi. Perbaikan mewakili jurnal yang dibuat untuk meniadakan pengaruh kesalahan yang ditemukan dalam buku besar.
Aktivitas ketiga buat laporan keuangan adalah membuat laporan-laporan keuangan, yaitu pertama kali dibuat laporan laba rugi dengan menggunakan data dari saldo akun pendapatan dan biaya di neraca saldo yang disesuaikan. Kemudian membuat neraca di mana dibutuhkan ayat jurnal penutupan yang akan mengenolkan semua akun pendapatan dan pengeluaran, serta memindahkan laba bersih atau kerugian ke laba ditahan. Laporan keuangan penting ketiga adalah laporan arus kas yang menggunakan data dari laporan laba rugi dan neraca untuk memberikan rincian mengenai aktivitas investasi dan keuangan organisasi. Dan aktivitas terakhir adalah membuat laporan manajerial. Contoh laporan pengendalian buku besar termasuk daftar voucher jurnal berdasarkan urutan nomor akun atau tanggal, serta daftar saldo akun buku besar. Beberapa anggaran dibuat untuk perencanaan dan mengevaluasi kinerja. Anggaran operasional memperlihatkan pendapatan dan pengeluaran yang direncanakan. Anggaran pengeluaran modal memperlihatkan perkiraan aliran masuk dan aliran keluar kas untuk setiap proyek. Anggaran arus kas membandingkan perkiraan aliran kas masuk dan kegiatan operasi dengan perkiraan pengeluaran, serta digunakan untuk menetapkan kebutuhan peminjaman. Demikian tadi adalah uraian dari sistem buku besar dan sistem pelaporan.